SMA Negeri 3 Ciamis merupakan sebuah sekolah menengah atas yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis dengan alamat di Jalan Bojong Huni nomor 87, Maleber, Kecamatan Ciamis. Pada awal berdirinya, sekolah ini merupakan sekolah pendidikan guru atau SPG berdiri sejak tahun 1965. SMA Negeri 3 Ciamis memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap sehingga dapat mendukung dalam proses pembelajaran, mulai dari ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, laboratorium, serta perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodo Rahmat dari SMA Negeri 3 Ciamis, PPG Angkatan 1 2022. Video ini merupakan video PPL gelombang kedua yang mengambil judul Topologi Jaringan Komputer menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mulai ya untuk materi pelajaran sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingatkan, lihat dulu sekeliling kalian, barangkali bisi barala, ya, ada sampah yang berserakan, itu silahkan diambil. Ada tidak sini kalian? Ya, kenapa Bapak selalu mengingatkan tentang kebersihan? Soalnya kebersihan itu sebagian dari iman. Dan kalau proses pembelajaran juga, kalau misalkan kelasnya kotor, itu berbau tidak sedap, itu akan mengganggu konsentrasi kalian untuk belajar. Itu tidak kondusif lah. Nah itu sebetulnya. Nah, apa kabar hari ini kalian? Ya, alhamdulillah kita semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan ya. Itu. Sebelum memulai materi, silahkan pimpin doa dulu oleh siapa, silahkanlah. Mau buka mangga. Balik ke Bapak Ustadz mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah ya, bagus itu doanya. Sebelum materi juga Bapak mau ngabsen dulu. Siapa yang tidak masuk? Ajis. Udah, kita absen satu persatu aja ya. Agung, ada Agung? Agung, ya, selalu hadir Agung, mantap ya. Anur, ada. Arya, mana Arya? Ada. Oh. Nah, sebelum ke materi juga masuk, kemarin kan sudah belajar. Barangkali ada yang masih ingat materi yang kemarin apa? Tentang apa? Tentang topologi. Itu yang kemarin kalian itu mengenal topologi apa saja? Ring, ada mesh, ada star. Nah, itu yang digunakan untuk membuat suatu jaringan komputer. Bagus ya. Nah, itu. Nah, itu juga kalian juga harus selalu giat belajar demi menggapai cita-cita. Yang Bapak harapkan juga kan dari kalian, buating dari kelas ini ada yang menjadi presiden, ada yang jadi gubernur. Nah, makanya kalian harus semangat belajarnya ya. Nah, itu jangan waktu itu jangan sia-siakan ya. Itu dengan apa? Di masa kalian ini kalian harus semangat belajar. Kasihan pada orang tua yang sudah
biayai, itu kan susah payah ya, dari mana itu ya. Jadi jangan mengecewakan orang tua. Ingin anaknya nanti ke depan itu jadi seorang yang berhasil, yang sukses. Sukses itu dalam hal itu tidak jadi pegawai negeri saja ya. Jangan beranggapan wah kita teh harus menjadi itu ya, jadi pengusaha juga itu kan sukses ya. Nah itu. Oke. Nah, sebelum ke materi juga Bapak akan sedikit menayangkan sebuah video. Mungkin nanti seperti biasa kalian tanggapi itu videonya apa ya. Maaf ruangannya tidak ber-AC, gerah. Kan besok pakai higien lah. Nah itu ya, silahkan nanti tanggapi apa sih yang kalian dapatkan. Silahkan komentari ya. Nih silahkan kita putar videonya. Aduh, sudah diputar tidak ya? Udah, tarik aja rasanya lah. Silahkan perhatikan baik-baik ya, jangan ngorek nanaon ya. Kita Muhammad Harsa enggak? Sok lihat nih apa yang kalian dapatkan nanti dari tayangan video tersebut. Jadi bayang komentari sok kapayun ya. Duh bener panas. Lihat tuh, aduh. Digesah kayak gitu. Sebelahnya siapa? Boleh? Dah yang laki-laki silakan. Cok. Sok ya. Oke. Silakan nih, mic-nya ambil supaya kedengaran. Mic-nya kecil sekali. Jadi tanggapan saya tentang video ini lebih ke hal negatif. Jadi ada yang pertama kan ada dua siswa. Dua siswa itu yang aslinya sedang melihat pelajaran dan sedang menggambar. Jadi kayak yang sedang pacaran gitu kan. Terus yang kedua yang lagi di masjid, yang aslinya lagi mengaji sambil lihat ke handphone. Terus sama dia di-upload kan bisa aja yang di captionnya itu yang aneh-aneh, terus yang hal-hal negatif gitu kan. Jadi orang-orang bertanggapan oh dia itu sekolah atau ke masjid itu dengan hal yang tidak benar gitu. Sudah, terima kasih. Ada dari laki-laki? Nah selanjutnya ya, kita masuk ke apa? Ke materi. Bapak juga ditayangkan ini dalam sebuah slide. Nah ini materinya seperti ini. Ini mudah saja lah. Untuk materi hari ini Bapak tidak yang ngambil yang susah-susah. Bapak akan mengambil ini, salah satunya adalah dampak ini dia, dampak sosial informatika. Ini yang sering kalian tidak tidak diperhatikan. Ternyata di sini kita lihat ini ada hak kekayaan intelektual. Ternyata kita menggunakan medsos itu ada hak kekayaan intelektual, ada aturannya. Nah kita lihat ini aturannya bersatu. Hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Yang kedua, karya-karya intelektual ini bisa berasal dari bidang pengetahuan, seni, ataupun teknologi. Nah, pas sekali ya kalian di zaman sekarang itu, di zaman abad 21 ini pas bisa nih di sini nih. Adanya di teknologi. Yang ketiga, lembaga yang berwenang dalam adalah Direktorat Jenderal yang berada di bawah Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
apanya tidak sembarangan ya. Jadi ada hak intelektualnya. Terus berikutnya ya, yang membentuk kalian nanti jadi apa? Itu kalian sendiri udah suka jadi naon. Untuk di ayeuna terpikirkan malah di sekolah kan oleh orang tua teh cari jadi yang mau jadi apa ya. Nah itu ya. Nah itu mungkin materi dari Bapak sekian dulu ya. Nah itu mungkin ada yang bertanya dulu, silahkan ya. Mungkin Bapak Abi mohon bila misalkan tadi yang dijelaskan teh sering apa ada yang kurang paham, silakan. Sok, silakan. Ada yang mau bertanya dulu boleh. Nyantai saja. Soalnya tidak ada hitung menghitung. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, itu silakan kalian seperti biasa bentuk kelompok. Kelompoknya bagi 6. Akhirnya jumlahnya yang hadir berapa tadi? Hah? Itu boleh anggotanya ada yang 4, ada yang 5 lah. Silakan bentuk kelompoknya. Soalnya ini ada kerjaan LK, lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Sok silakan bentuk kelompoknya. Nih.
menit lagi. Gila nih. 1 menit lagi. Kita mau kaburu ya. 1 jam saja. Jangan dulu presentasi dulu. Ada yang sudah? Yang sudah, silakan kalian presentasikan hasil kerja LK-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Noval Galang Raffiansyah. Oh iya Pak. Perkenalkan, nama saya Noval Galang Raffiansyah dari kelompok nggak tahu itu yang pendidikan. Nah, di sini kelompok kami apa Pak? Akan mempresentasikan tentang dampak positif dan negatif di pendidikan. Nah, dampak positif komputer di bidang pendidikan itu ada banyak macam-macamnya. Yang dampak positifnya itu komputer memudahkan tenaga pendidikan, mempercepat proses administrasi sekolah. Yang kedua, siswa dapat menggali informasi lebih banyak. Yang keempat, mempermudah pelaksanaan ujian dari yang menggunakan kertas kini menjadi ujian nasional berbasis komputer atau disingkat UNBK. Dan yang kelima, komputer menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah itu. Dan dampak negatifnya itu ada 2. Jika siswa sering berlama-lama di depan komputer, perkembangan gerak motoriknya menjadi terbatas. Dan yang kedua, kemampuan bersosialisasi dengan manusia lainnya jadi terganggu. Solusinya apa? Solusinya itu bisa mengatur waktu, Pak. Nah, bisa mengatur Waktu penggunaan komputer. Jangan terlalu dipaksa. Oke. Ada yang mau bertanya nih, kelompok Nova? Cukup. Ya, ada tidak? Cukup. Dah, cukup. Ada pertanyaan? Tutup aja Nova. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Tak dulu. Nih saya tak sila nyarios. Nih. Jangan kumpul deh di Sarwoyo. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketiga guru. Perkenalkan, nama saya Ganis Mauladan dari kelompok kesehatan. Mau mempresentasikan tentang kesehatan. Dampak positif di bidang kesehatan ada dalam kemajuan iptek ada beberapa hal. 1. Banyak diciptakan aplikasi konsultasi kesehatan. 2. Mempersingkat waktu tunggu bagi pasien. 3. Penemuan aplikasi pengontrol pola hidup sehat. 4. Status kesehatan masyarakat meningkat. 5. Pekerjaan tenaga medis menjadi lebih terstruktur. 6. Penyimpanan data yang mudah dan terjamin. Dampak negatif: 1. Maraknya penyakit kanker. 2. Penglihatan menjadi rusak akibat smartphone. 3. Kecanduan dan ketergantungan. 4. Banyaknya informasi hoak. Solusinya: penglihatan yang rusak solusinya dengan memakai kacamata dan membatasi penggunaan HP. Tidak menggunakan HP dengan berlebihan, harus mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Sekian. Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Cukup. Ada yang tanyakan? Ini presentasi kelompok berapa ini? Kesehatan. Kesehatan. Ada yang tanyakan dulu? Cukup. Cukup. Cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy. Saya akan membacakan dampak positif dan negatif penggunaan komputer dan internet dalam bidang bisnis. Positif, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri maupun pada aspek jenis produksi. 2. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. 3. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Dampak negatifnya, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Solusi untuk mengatasi dampak negatif perdagangan internasional dapat dilakukan dengan penerapan kebijakan berikut: memberlakukan kuota impor, meningkatkan tarif atau bea masuk barang. Kesimpulannya, keberhasilan bisnis e-commerce di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor konsumen. Dari konsumen ada 2 hal yang paling berpengaruh, yaitu security bertransaksi dan kepercayaan. Terima kasih. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan dulu? Ada? Kita tutup aja. Sebelum tutup, silahkan ada yang menyimpulkan pelajaran ini. Silahkan. Nih, silahkan. Ada duduk aja lah, sambil duduk juga nggak apa-apa. Nah, siap. Kesimpulan dari dampak kesehatan dalam kemajuan di bidang iptek adalah kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang kesehatan dengan cara sebaik-baiknya. Ya, bagus. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Mungkin? Nggak ada? Udah cukup? Oh, Anur mana Anur? Kalau sudah cukup, Bapak cukupan untuk materi hari ini. Sekian dulu. Untuk materi yang akan datang itu silakan pelajari tentang praktekum membuat topologi jaringan, ya. Itu. Sebelum diakhiri, Bapak akan memberitahu itu untuk penilaian tidak cukup mengerjakan LKPD saja, itu ada rubrik evaluasi juga yang harus kalian kerjakan. Cuma nanti Bapak akan kirimkan lewat WA aja lah. Ya, juga itu ada penilaian sikapnya, ya. Penilaian sikap Bapak laksanakan itu pada waktu pembelajaran berlangsung. Apakah ini anak ini patut mendapatkan 90 atau bagaimana? Nah, itu rahasia ya. Nah, itu. Nah, untuk mengakhiri semuanya, silahkan berdoa dipimpin oleh siapa saja boleh lah. Mau Pak M, mau Pak Ustadz, mau ini siapa yang mau, silahkan. KM aja. Silakan, KM mana KM? Silakan. Sudah mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu